Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kawan-kawan di channel Kostrat Pancal. Kawan-kawan, hal yang menghantui pikiran kita mungkin sama, yaitu tentang pekerjaan-pekerjaan yang dulu kita anggap aman, profesi aman. Sekarang malah diambil alih oleh robot dan AI. Menakutkan? Mungkin, tapi kita tidak perlu khawatir berlebihan kawan-kawan. Karena saya punya kabar baik untuk kita semua. Ada kekuatan luar biasa yang hanya kita sebagai manusia yang memiliki. Sebuah superpower unik yang menjadikan kita tidak tergantikan. Mau tahu rahasianya kawan-kawan? Tonton video ini sampai selesai. Jangan di-skip. Karena saya akan mengungkapkan cara menemukannya dalam 3 langkah sederhana kawan-kawan. Hanya 3 langkah sederhana. Baik. Kawan-kawan, menurut penelitian terbaru 60% pekerjaan akan diotomatisasi pada tahun 2030. Tapi apa artinya ini kawan-kawan? Apa kita semua akan kehilangan pekerjaan? Tidak juga. Kawan-kawan, teknologi hanya alat dan alat memerlukan pengendali. Nah, disinilah kekuatan manusia yang tidak tergantikan. Kreativitas, empati, dan leadership. Baik, kita lihat kawan-kawan, teknologi AI mungkin mampu memproses data miliaran kali lebih cepat dari manusia. Tetapi hanya manusia yang mampu menciptakan ide-ide baru, membangun hubungan emosional, dan membuat keputusan-keputusan strategis berdasarkan pengalaman hidup. Jadi kawan-kawan, kenapa kita harus takut? Gunakan ini sebagai peluang, karena dunia ini membutuhkan lebih dari sekedar robot. Dunia ini membutuhkan Anda, saya, kita semua sebagai manusia kawan-kawan. Langkah pertama kawan-kawan untuk menemukan superpower kita adalah mengenali apa yang membuat kita unik, mengidentifikasi. Tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang membuat kita bahagia saat melakukannya. Yang kedua kawan-kawan, apa yang kita lakukan dengan mudah sementara orang lain merasa kesulitan. Kemudian yang ketiga, masalah apa yang selalu diminta orang lain kepada kita, pada Anda, kepada saya untuk membantu menyelesaikan. Nah, 3 metode sederhana ini kawan-kawan, seperti diagram Ikigai, bisa membantu. Ikigai adalah filosofi Jepang kawan-kawan yang membantu kita menemukan titik pertemuan antara apa yang Anda sukai, apa yang Anda kuasai, dan apa yang dunia butuhkan, dan apa yang bisa menghasilkan pendapatan tentu. Misalnya, jika Anda suka menulis, memiliki keterampilan bercerita, storytelling, dan mampu memberikan jalan keluar atau solusi melalui sebuah tulisan, maka kekuatan Anda mungkin ada di bidang komunikasi. Nah, jadikan itu kawan-kawan sebagai landasan untuk berkembang. Bagikan di kolom komentar kawan-kawan, apa kekuatan unik Anda? Saya akan memberikan masukan untuk membantu kita semua, mungkin kawan-kawan juga, menemukan solusinya. Kemudian, setelah kita menemukan kekuatan kita, nah, saatnya kita menasahnya dengan keterampilan masa depan. Di era teknologi ini kawan-kawan, keterampilan seperti critical thinking atau berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi ini menjadi aset yang sangat-sangat berharga. Anda tidak perlu menjadi seorang insinyur AI kawan-kawan untuk sukses di masa depan, untuk berhasil mengalahkan semua. Namun sebaliknya, fokuslah pada satu hal saja, yaitu keterampilan Anda yang tidak bisa diotomatisasi kawan-kawan. Misalnya, berpikir kreatif untuk menciptakan solusi baru. Kemudian, membangun empati untuk menciptakan hubungan manusia yang bermakna. Dan yang ketiga, menyesuaikan diri dengan perubahan, beradaptasi tanpa harus kehilangan identitas kita sebagai manusia. Gunakan platform seperti Coursera, Udemy,
atau YouTube untuk mempelajari keterampilan ini kawan-kawan. Jadikan belajar sebagai kebiasaan harian kita. Ya, sebagai kebiasaan. Karena itu sudah hilang sekarang kawan-kawan. Superpower tanpa panggung adalah sia-sia. Anda perlu menunjukkan kekuatan Anda kepada dunia melalui personal branding. Mulailah dengan media sosial kamu. LinkedIn untuk membangun jaringan profesional Anda. Instagram atau TikTok untuk berbagi cerita menarik tentang apa yang Anda lakukan atau Anda pelajari. Blog untuk Anda menulis yang menunjukkan wawasan Anda yang lebih mendalam. Ingat kawan-kawan, personal branding bukan tentang berpura-pura menjadi orang lain. Ini bagaimana kita menunjukkan keunikan kita, diferensiasi kita, dan bagaimana kekuatan kita dapat memberikan solusi membantu orang lain. Jadi kawan-kawan, jadilah autentik. Kemudian jika Anda sudah mulai membangun personal branding, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini kawan-kawan. Karena saya ingin tahu bagaimana Anda melakukannya. Baik, kawan-kawan, ini ada sedikit, kalau boleh bercerita, kisah seseorang yang merasa dia akan kehilangan pekerjaannya karena adanya artificial intelligence. Tapi alih-alih dia menyerah, dia malah memutuskan untuk mempelajari AI dan menggunakannya untuk meningkatkan kreativitasnya. Hari ini kawan-kawan, dia menjadi salah satu profesional yang paling dicari di bidangnya. Nah, apa pesan moralnya kawan-kawan? Pesan moral yang dapat kita ambil bahwa superpower Anda bukan hanya tentang apa yang Anda lakukan, tetapi bagaimana Anda melakukannya. Di era perubahan ini kawan-kawan, keberanian untuk terus belajar dan untuk terus bisa beradaptasi adalah kunci untuk tetap relevan dan tentu saja sukses. Masa depan adalah milik kita semua kawan-kawan. Jadi jangan takut untuk mengambil langkah pertama. Take action kawan-kawan. Kita mulai kawan-kawan. Jika Anda merasa terinspirasi dengan tips dari saya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sebagai notifikasi untuk Anda agar Anda mendapatkan lebih banyak konten yang membantu Anda, membantu kita semua menemukan potensi terbesar yang kita miliki. Tulis di kolom komentar kawan-kawan, apa langkah pertama yang telah Anda lakukan setelah menonton video ini. Baik kawan-kawan, teknologi AI, robot yang cerdas, kecerdasan buatan, ada Sora, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Copilot, ada banyak sekali, ada Leonardo, kemudian ada King, kemudian ada Sora, banyak lagi, ada Suno sebagai pembuat lagu, ada banyak sekali kawan-kawan yang bisa kita gunakan untuk membantu kreativitas kita, untuk memudahkan pekerjaan kita, bukan malah kita merasa terancam. Sehingga kalau kita merasa terancam, maka kreativitas kita akan kerdil kawan-kawan. Kita tidak akan berkembang karena kita akan terus mengeluh, terus mengeluh, terus mengeluh. Mungkin banyak sekali perusahaan-perusahaan melayoff karyawannya, mengganti tenaga manusia dengan tenaga AI. Mungkin, tetapi hikmahnya apa kawan-kawan? Bagi karyawan-karyawan yang di layoff tersebut, tidak sedikit loh yang mereka mulai belajar tentang AI. Bagaimana cara memberikan prompt kepada AI, memberikan perintah kepada AI. Bagaimana cara mereka membuat produk, cara branding, cara promosi di Google Ads, di Facebook Ads. Ini karena tidak jarang nggak? Ada yang sengaja desain malah. Bahkan revenue mereka tentu berpuluh atau bahkan beratus kali lipat dari pendapatan mereka saat mereka masih bekerja di pabrik, di perusahaan yang sana. Contoh kecil kawan, sebagai afiliator. Ini bukan, mungkin kalau orang-orang yang belum pernah berkecimpung dengan media sosial, atau media sosial hanya mereka gunakan untuk hahaha, hanya untuk hiburan, bukan untuk belajar, mungkin mereka tidak akan tahu. Dan tidak sedikit toh cerita dari kanan kiri kita, teman kita, bahkan mungkin diri Anda sendiri yang dikira Anda pelihara tuyul, jadi babi ngepet, pesugihan lah. Karena
Anda tak kemana-kemana, Anda tetap di kamar, Anda tetap di rumah Anda, keluar hanya sekitar untuk jalan-jalan, keluar hanya untuk ke masjid misalnya bagi yang muslim untuk sholat, keluar hanya untuk antar anak sekolah, selebihnya hanya di dalam rumah, habis itu keluar lagi untuk sholat atau jemput anak sekolah. Tetapi tahu-tahu Anda sudah beli mobil, tahu-tahu Anda sudah beli kulkas baru atau sofa baru, atau memperbaiki rumah Anda, atau bahkan membeli rumah baru. Ini banyak terjadi sih di kita kawan. Apa? Karena AI. Mereka bukan terancam dengan AI, tapi mereka menggunakan AI sebagai alat untuk membantu mereka mendapatkan income. Sekali lagi sudah banyak cara kawan. Anda bisa cari di Google bagaimana cara menjadi afiliasi. Banyak sekali kawan-kawan. Anda bisa belajar dari channelnya Kasih Solusi. Anda bisa belajar dari banyak sekali channel-channel yang membuat kita kaya hanya dengan AI. Dari kreator-kreator YouTube yang memberikan pelajaran gratis malah pada kita semua kawan. Termasuk channel ini kawan. Saya mungkin tidak bisa memberikan pelajaran secara teknis, tapi saya bisa memberikan gambaran garis besarnya. Paling tidak untuk memotivasi, untuk diri saya sendiri, paling tidak untuk berkembang. Kawan-kawan. Terus terang saya mengembangkan channel saya setelah pandemi kemarin kawan. Setelah saya banyak vakum, saya rilis semua kesibukan-kesibukan hari satu demi satu. Karena jujur banyak hal yang sudah terlewatkan dengan kesibukan-kesibukan saya kawan-kawan. Saya merasa bahwa kurang relevan saya rasanya kalau terlalu sibuk di luar dengan pekerjaan saya yang tidak sebanding dengan apa yang Allah perintahkan loh. Saya merasa seperti itu. Mungkin kalau Anda merasa lain, ya nggak apa-apa. Kalau Anda merasa sama dengan apa yang dirasakan, silakan tulis di kolom komentar. Semua butuh proses kawan-kawan. Tidak ada yang instan. Anda belajar. Anda tahu bahwa orang-orang yang berhasil sekarang, termasuk yang punya YouTube, yang punya seperti Shopee, 10 tahun yang lalu mereka benar banyak sekali kawan-kawan. Teman-teman Anda yang menjadi kaya yang dulu bukan apa, karena bisnis affiliate, bisnis di online marketing, bisnis sebagai desain grafis karena bantuannya AI banyak sekali. Jadi sekali lagi dengan adanya AI atau apalah namanya itu, jangan jadikan itu sebagai ancaman, tapi jadikan itu sebuah tantangan untuk bisa kita pelajari agar alat tersebut, teknologi tersebut bisa membantu kita untuk menyelesaikan dan mempermudah kita dalam bekerja, kita dalam belajar. Baik kawan, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.